Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ada jutaan anak Indonesia terkena stunting. Cukup mengkhawatirkan bukan? Jangan sampai jumlahnya meningkat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan cara berikut ini. Saya, Renti Astuti Tumanggo, penyuluh agama Islam, Kabupaten Pakpak Barat, Kecamatan Pergeteng, Gatang Sari. Nah, baiklah, sebelumnya kita akan membahas apa itu stunting. Salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah adanya stunting. Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis dalam periode 1000 hari pertama kehidupan seseorang. Hal ini tentu mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang baik dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tingginya badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengurangan dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi stunting jika lebih dari minus 2 standar deviasi median. Balita stunting dapat disebabkan oleh faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Akibat yang ditimbulkan dari masalah gizi yaitu adanya hambatan dalam proses tumbuh kembang baik fisik maupun mentalnya. Nah, maka dari itu, mari kita membahas bagaimana cara pencegahan stunting. Mari kita mencegah stunting dengan asupan halal dan baik. Pencegahan stunting melalui konsumsi asupan halalan thayyiban tentunya bisa menjadi solusi untuk memperbaiki perkembangan sumber daya manusia Indonesia. Terlebih, bila kita mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengenal istilah stunting dan seluk-beluknya. Di sisi lain, masyarakat tentunya sepakat bahwa asupan halalan thayyiban untuk ibu hamil, menyusui, serta balita yang sangat baik bagi tumbuh kembang anak dan menjadi upaya dalam menghindari penyakit gizi seperti stunting. Nah, untuk mewujudkan pencegahan hal ini, perlu adanya upaya beberapa dari semua kalangan yang terlibat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh diantaranya. Yang pertama, pemerintah harus memastikan pangan yang beredar di pasaran adalah pangan yang halal dan baik. Selain itu, pemerintah juga harus terus menjalankan program pengentasan stunting lainnya. Yang kedua, orang tua harus memperdalam pengetahuan tentang penyakit yang dapat diderita anak, terutama yang berkaitan dengan gizi. Ketidaktahuan orang tua dapat memperbesar potensi terjadinya stunting. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil harus mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Kehamilan yang tidak dibarengi dengan konsumsi makanan yang baik akan menjadi kehamilan yang lemah, berisiko, dan bahkan bisa berakibat buruk terhadap janin. Yang keempat, praktisi dan tenaga kesehatan harus mengedukasi masyarakat agar bisa memilih makanan yang tepat bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Dengan menjalankan 4 langkah tadi, asupan bagi ibu hamil dan menyusui tentu dapat lebih terjaga sehingga faktor penyebab terjadinya stunting dapat diminimalisir, dan juga pengembangan sumber daya manusia Indonesia dapat berjalan dengan optimal. Nah, kesimpulannya adalah stunting merupakan kondisi kurangnya asupan gizi pada anak pertumbuhan tidak optimal atau tidak mencapai standar pertumbuhan yang seharusnya. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting, diantaranya ialah kurang atau buruknya kualitas asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui serta balita. Padahal ini sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan anak. Dalam Al-Quran, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi asupan yang halal dan baik. Juga dilarang mengkonsumsi pangan yang diharamkan karena dikhawatirkan dapat memberi dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya. Begitu pula dengan pangan yang halal dan baik, ada kemaslahatan berupa gizi seimbang serta kesehatan di dalamnya. Untuk mewujudkan pencegahan hal ini, perlu adanya upaya beberapa dari semua kalangan yang terlibat,
beberapa langkah yang dapat ditempuh, diantaranya pemerintah harus memastikan pangan yang beredar di pasaran adalah pangan halal yang baik. Orang tua harus memperdalam pengetahuan tentang penyakit yang dapat diderita anak. Kemudian, ibu yang sedang hamil harus mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Kemudian, praktisi dan tenaga kesehatan harus terus mengedukasi masyarakat agar bisa memilih makanan yang tepat bagi ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Itu saja yang bisa kami jabarkan tentang stunting dan pencegahannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.